Bab 11, Lembah Tianming, 7. Xiao Yan meletakkan senyum yang menarik di sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, pertempuran baru saja dimulai. Tidak seperti ini dalam waktu yang lama. Brother Xiong Yuan, tidak masalah, itu normal untuk terluka. Mu Feng tiba-tiba terpana. Dia belum pernah melihat orang yang ulet. Tidak, bisa dikatakan orang bodoh. Dia tahu dia di luar jangkauan dan harus mati. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia akan muntah darah dan mati. Xiao Yan menyeringai. Dia tahu bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dan wajahnya berubah, dan amarahnya keras. Quiet Fire Lotus! Kelompok api aneh yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar dari tubuh Xiao Yan, menyatu di bawah kelopak mata seseorang. Melihat pemandangan aneh ini, semua orang di sekitar mereka kagum. Di benua ini, hanya apoteker yang memiliki kemampuan untuk memadatkan api asli, tetapi jika Xiao Yan adalah api asli, lalu mengapa bergabung? Hal ini membuat para murid yang menyaksikan pertempuran di alun-alun sangat terkejut dan bingung. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ini adalah api abadi yang menyebar di benua itu. Alkemis, murid-murid Tian Minggu yang berada di sela-sela terkejut lagi. Apoteker pemurnian masih sangat jarang di benua ini. Bahan yang disebutnya langka, dan tentu saja status masing-masing apoteker pemurnian juga sangat menonjol. Tidak ada yang mau memprovokasi seorang apoteker pemurnian kecuali dia bodoh. Pada saat ini kesombongan Mu Feng juga banyak berkumpul. Karena Xiao Yan memperoleh warisan dari Kaisar kuno Tuoshi, sekarang lotus api fusi tidak perlu dibakar, meskipun ia sangat tidak ingin mengungkapkan bahwa ia memiliki api yang berbeda. Sulit untuk mengalahkan Mu Feng jika ia tidak menggunakan api yang berbeda. Mu Feng juga merasa bahwa napas Xiao yang telah berubah secara dramatis dalam sekejap, dan dia tidak berani mengabaikannya. 5 melepaskan pembunuhnya sendiri. Sekarang dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Nafas lawan membuatnya merasakan tekanan yang kuat. Kekuasaan melawan kaisar. Ini adalah pembunuh Mu Feng. Tubuh Mu Feng perlahan muncul emas pucat, dan napasnya melonjak. Mari kita lihat Xiao yang sudah memegang bola api berukuran setengah berdiri di udara. Napas horor meletus antara bola api yang dilemparkan oleh Xiao Yan dan napas meletus dari tubuh Mu Feng. Bang! Suara memekakkan telinga terdengar di lembah Tianming, awan jamur besar naik, gelombang energi bergetar, dan asap tebal menutupi sosok Xiao Yan dan Mu Feng. Mereka semua tidak bisa bernapas dalam fluktuasi energi. Selain beberapa Xiong Yuan yang lebih kuat dan Kaisar Xiong Yuan 2 bintang dapat mendukung menonton pertempuran ini, tidak ada. Saya tidak melarikan diri, saya takut menyakiti diri sendiri. Asap berangsur-angsur menghilang, dan 2 sosok perlahan muncul, seperti Xiao Yan dan Mu Feng. Pakaian Mu Feng telah terbakar di bola api Xiao Yan, dan tubuh bagian bawah hanya bisa ditutupi dengan baju besi kental. Xiao Yan tampak lebih baik. Permukaan tubuh tidak seperti Mu Feng, tetapi pakaiannya agak berantakan, seolah-olah tidak ada apa-apa. Sangat bagus. Mereka bahkan mengikat. Hasil ini jauh melebihi harapan orang. Meskipun Mu Feng memiliki kualifikasi biasa, ia juga memiliki ribuan tahun latihan, dan ia sangat rajin dalam praktik. Ia juga salah satu yang terbaik di tengah rata-rata Kaisar 1 bintang, bahkan pernah bermain imbang dengan seorang pria di Kaisar bintang 1. Semua orang akan terkejut, tetapi mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan adalah badan api yang berbeda. Mereka hanya tahu trik yang digunakan Xiao Yan. Kelompok api yang tiba-tiba tidak boleh biasa. Meskipun api langit tidak kuat, tetapi api langit tidak tersedia untuk semua orang. Puluhan kebakaran Xiao Yan yang berbeda juga sebanding dengan beberapa kebakaran yang terbelakang. Ketika Xiao Yan menyegel kaisar, ia menggunakan sebagian kecil dari sumber api yang berbeda-beda meskipun kekuatannya sangat kecil. Kekuatannya masih menakutkan, kecuali sifat dari berbagai kebakaran itu. Keduanya berpegangan tangan relatif. Mu Feng berkata dengan ringan,
kekuatan saudara Xiao Yan benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu apa kelompok api yang saudara Xiao Yan tiba-tiba muncul. Sikap Mu Feng datang pada saat ini. Giliran besar, Xiong Yuan dan yang lainnya semuanya tampak sedikit lurus. Mereka tidak tahu, Mu Feng juga memakan kriket besar, dan pada saat ini dia diam-diam berpikir. Bergumam, orang ini terlalu aneh. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, aku khawatir dia harus mematahkan satu tangan. Lebih baik menjauh dari anak ini nanti. Xiao Yan tentu saja tidak bisa secara sembarangan mengatakan apinya sendiri, dan berkata dengan santai, ini hanya senjata umum, tidak ada, ya. Anda tidak dapat berbicara tentang api Anda sendiri, mungkin Anda akan membuat diri Anda sendiri mati. Xiao Yan membuka topik dan sedikit tersenyum. Senior Mu Feng, maka aku akan pergi, dan kita akan membahasnya lain hari. Xiao Yan berjalan maju dengan lengkungan, Xiong Yuan mengikuti. Bab 12, Lembah Tianming, 8. Papa. Pertama-tama ada tepuk tangan yang jelas, diikuti oleh tepuk tangan yang berderak. Xiao Yan membeku, mendongak ke atas panggung, matanya penuh kegembiraan, dan dia berkata tanpa kata, segera berlutut dan berkata, bocah Xiao Yan bertemu leluhur. Ketika tepuk tangan berdering, Xiao Yan merasa jelas. Gemetaran darahnya sendiri tidak salah, sama sekali tidak salah. Ketika lutut Xiao Yan menyentuh tanah, ia ditopang oleh tangan yang kuat dan kuat. Seorang lelaki tua langsung muncul di depan Xiao Yan. Oke, aku tidak menyangka bahwa keluarga Xiao masih akan memiliki kaisar yang bertarung. Oke, dan itu satu-satunya dalam 1000 tahun, jadi jangan sopan. Haha, pergi, kembalilah ke Xiao bersamaku. Pegang Xiao Yan dan pergi. Hei, aku berkata kepada Tuan Xiao, dia dijemput olehku. Meskipun ini adalah keturunanmu dari keluarga Xiao, aku bermaksud untuk mengambil muridku Gu. Aku ingin memesannya. Jangan mau membawanya pergi. Kaisar Ming datang di belakang Xiao Yan dan lelaki tua itu, dan berkata dengan tergesa-gesa, dengan nada tidak puas. Karena Kaisar Ming menyerang Xiao Yan dengan agama Yimo, saya mendengar bahwa Xiao Yan memiliki Skyfire, dan saya melihat bahwa langit yang diledakkan oleh penguasa Heng kuno, Xiao Yan mengeluarkan suasana misterius di tubuhnya. Saya pikir anak ini tidak sederhana. Saya juga menerima kabar bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menghadapi Wu Yong langsung tanpa jatuh, jadi dia secara khusus mengatur agar Mu Feng menguji Xiao Yan pagi-pagi sekali. Ketika dia melihat Xiao Yan dan Mu Feng berakhir dengan hasil seri, dia suka menyebutkan bahwa seperti sekarang, jika dia bisa menjadi murid Tian Minggu, dia pasti akan meningkatkan kekuatan Tian Minggu di masa depan, jadi dia memutuskan untuk mempertahankan Xiao Yan. Nenek moyang Xiao Yan menoleh dan berkata, kamu orang mati, dia dari keluarga Xiao. Aku memintamu untuk mengambilnya. Xiao Yan, ayo pergi. Sekarang Xiao Yan adalah nenek moyang generasi ke-25 dari keluarga Xiao, dan juga dianggap sebagai leluhur dari keluarga Xiao, yang disebut Xiao Long, dan memiliki status tinggi dalam keluarga Xiao, yaitu 3 tetua dari keluarga Xiao. Samsung Emperor juga merupakan pemimpin di antara banyak kaisar di Dizhou, dan ia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kaisar Ming. Kedatangan Xiao Yan sudah terasa di keluarga. Demi keselamatan Xiao Yan, keluarga sengaja mengatur Xiao Long yang kuat untuk maju untuk bertemu. Ketika melewati lembah Tianming, dia datang menemui Kaisar Ming, dan tidak pernah berpikir untuk bertemu dengan lembah Tianming. Seorang penatua berjudi, Xiao Long sangat judi, ia kecanduan judi dan segera bergabung, judi ini tidak bisa ditutup. Ia menugaskan Kaisar Ming untuk membantu Xiao Yan. Sekarang Kaisar Ming berkata dia ingin Xiao Yan menjadi murid Tian Minggu, bagaimana dia bisa setuju? Kaisar Ming bergegas maju dan meletakkan tangannya di pundak Xiao Long. Dia tertawa dan berkata, Bung, bagaimana menurutmu kita? Terima kasih telah membiarkan aku memilih anak ini untukmu, kan? Lihat aku Tanai adalah orang yang berbakat seperti Xiao Yan.
Jika tidak, maka Xiao Yan akan menjadi murid lembahku. Bagaimana menurutmu? Dengan Xiao Long yang merespon Xiao Yan karena penundaan perjudian. Xiao Long mendengus dan bergumam di mulutnya, siapa yang jarang, kau hancurkan lembah. Kata-kata Xiao Long tidak terlalu keras, dan kemudian dia berkata, tapi kupikir kita adalah teman lama. Saya akan memberi Anda wajah, tetapi Xiao Yan harus memutuskan untuk dirinya sendiri. Xiao Long dan Kaisar Ming memandang Xiao Yan ke samping. Melihat Kaisar Ming dan Xiao Long, melihat bahwa Xiao Long tidak bersikeras menentang, Xiao Yan berkata kepada Kaisar Ming sambil tersenyum, apa yang dikatakan para senior, Xiao Yan sudah terlambat untuk bersyukur. Xiao Yan adalah seorang pria yang ingat, ketika saya pertama kali datang ke sini, jika bukan karena Kaisar Ming, saya khawatir saya tidak tahu harus pergi kemana, dan saya tidak menderita sebagai murid terdaftar, jadi saya langsung setuju. Oke. Xiao Yan akan menjadi murid bernama Tian Minggu. Kaisar Ming juga merasa lega. Sekarang Xiao Yan telah menjadi murid Tian Minggu, dan Xiao Yan adalah anggota keluarga Xiao. Dalam semua aspek, Tian Minggu adalah hasilkan banyak. Kaisar Ming mengangguk sambil tersenyum. Xiao Long juga tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Ming selesai berbicara dan menemukan batu biru dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan memandangnya dengan bingung, tetapi tidak menemukan rahasia di batu. Tetapi Xiao Long berteriak pada batu itu, "Yo, Minger, tampaknya Anda masih mau, bahkan kompas, bersedia mengambilnya." Ketika Kaisar Ming mendengarnya, dia berteriak pada Xiao Long di tempat, Hei, apa yang kamu maksud dengan Xiao Xiao? Apakah kamu menurunkanku? Aku telah sangat murah hati kepadamu, bukankah aku memberimu kompas ini?" Xiao Long Bian meratakan mulutnya, "Lihat, sepertinya aku tidak sebagus yang ini. Hei, kamu orang tua agak bias." Kaisar Ming menginjak, "Kamu jika kamu tidak menyukainya, kembalikan aku." Xiao Long mundur dan berkata, "Ini milikku. Mengapa aku harus mengembalikannya padamu? Kamu." "Baiklah, jangan pedulikan kamu. Ayo, Xiao Yan, aku akan memberitahumu bagaimana cara menggunakan kompas ini." Kaisar Ming sedikit terdiam oleh Xiao Long dan berkata langsung kepada Xiao Yan yang masih mempelajari batu itu. Kaisar Ming mengambil batu itu dari tangan Xiao Yan dan berkata, "Batu ini sangat berharga. Murid-murid biasa di lembah Tianming tidak memilikinya. Batu ini disebut di kompas, dan itu hanya dibuat oleh saya di lembah Tianming keluar. Hal ini sangat sulit untuk dibuat, tetapi sangat mudah digunakan, bahkan ini adalah sebuah lubang cacing kecil, tetapi tidak sebanding dengan lubang cacing. Ketika Anda mentransfer roh pendendam Anda ke kompas, sekelompok cahaya akan muncul, mengingat di mana Anda sekarang, selama Anda tidak berada di tempat khusus. Teleportasi kembali dalam sekejap. Saya menghapus hal-hal yang baik. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Ia tidak menyangka ada begitu banyak hal aneh di benua Kaisar. Menurut Kaisar Ming, Xiao Yan dengan hati-hati memasuki roh pendendam, masa biru grup lampu didekomposisi, posisi dicatat dalam kelompok cahaya, dan kelompok cahaya terbang lagi. Hei! Sangat luar biasa. Hal ini sangat praktis. Dengan hal ini, di mana saya ingin kembali? Tidak hanya menghemat waktu terbang, tetapi juga sangat meningkatkan efisiensi, tetapi juga sangat baik untuk berburu dan melarikan diri. Haha, terima kasih Shizu, kata Xiao Yan dengan gembira. Kaisar Ming tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak ada yang terjadi. Xiao Yan cepat-cepat memasukkan batu ke dalam cincin. Pada saat ini, Xiao Long merobek celah dan berteriak kepada Xiao Yan, "Kita pergi, ada banyak hal yang harus dilakukan." Bab 13, Lembah Tianming, 9. Xiao Yan mengangguk, membungkuk hormat kepada Kaisar Ming, saat Xiao Long masuk ke celah. Memasuki celah, tekanan ruang yang kuat datang ke Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengubah wajahnya,
Paksaan ini bahkan lebih besar dari paksaan saluran ketika ia pertama kali datang ke benua ini, sudah melampaui dirinya batasnya. Xiao Long menyaksikan Xiao Yan dapat memasuki celah ruang ini dengan sangat baik, gelombang kepuasan, lapisan keamanan yang tipis. Film sampul diputar di sekitar Xiao Yan, dan Xiao Yan merasa lega. Adegan akrab muncul di depan mata Xiao Yan. Bintang-bintang di langit tampak indah dan tidak ada hal-hal aneh di sekitar mereka. Namun, bintang-bintang ini luar biasa cerah dan indah. Xiao Yan melihat sekeliling, dan tiba-tiba Xiao Long bertanya kepada Xiao Yan, api macam apa yang kamu gunakan? Xiao Long juga sangat ingin tahu tentang nyala api yang digunakan Xiao Yan saat bertarung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Xiao Yan. Itu semacam sumbu di daratan yang konon dibiarkan secara alami antara langit dan bumi. Disebut api yang berbeda, dan anak itu telah mendapat keberuntungan, kata Xiao Yan langsung. Ketika Xiao Long mendengar wajahnya berubah, ia sedikit mengernyit, meraih lengan Xiao Yan, dan semangat juangnya benar-benar mengabaikan perlawanan bertarung Xiao Yan dan langsung menuangkannya ke tubuh Xiao Yan. Cukup yakin, leluhur, apakah ada yang salah? Langkah Xiao Long juga membuat Xiao Yan kaget, dan kemudian dia mengeluarkan AC dan bertanya, api yang berbeda? Nak, sebenarnya, kamu bukan yang disebut api aneh di tubuhmu. Bagaimana bisa dunia seperti itu menghasilkan sejenis api dengan kekuatan seperti itu? Xiao Long menghela nafas. Xiao Yan membeku, bertanya-tanya, bukankah api aneh ini diintegrasikan oleh energi langit dan bumi? Xiao Long langsung tertawa. Oh, api aneh di tubuhmu sebenarnya adalah api langit di benua ini, tetapi itu hanya mengurangi kekuatannya. Tubuh Xiao Yan Fei tiba-tiba bergetar, mengurangi kekuatannya? Api aneh ini telah disempurnakan ke langit dan bumi di benua roh juang, dan sebenarnya telah diturunkan, sehingga kekuatan sebenarnya dari api yang berbeda lebih dari itu. Apa asal-usul api aneh ini? Seperti yang dikatakan pendahulu, kekuatan api aneh ini telah berkurang. Mengapa masih begitu mengerikan? Xiao Yan penuh dengan keraguan dan guncangan. Benar-benar jelek dalam hal kebakaran ini. Xiao Long membuka lengan bajunya dan merentangkan lengannya. Dia memiliki bekas luka bakar yang besar. Xiao Yan melihatnya dengan terkejut. Kemampuan pemulihan Kaisar Samsung sangat kuat. Bagaimana bekas luka bakar ini bisa muncul di tubuh Xiao Long? Xiao Long membiarkan Xiao Yan melihat dan memilah jubahnya, dan kemudian berkata, kamu lihat bahwa bekas luka ini disebabkan oleh api aneh di tanganmu, dan beberapa api aneh di tanganmu hanya satu. Ini disebut Tianhuo oleh benua Kaisar Dou. Tembakan langit di tangan Anda sebenarnya adalah keluarga Xiao yang berada di peringkat pertama, dan seluruh benua berada di peringkat 20 teratas. Chaos Holy Evil, seru Xiao Yan. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar nama Chaos Holy Evil, dan api yang berbeda berasal dari api langit yang sama. Mengapa mereka berkumpul tanpa menunjukkan tanda-tanda perpaduan? Xiao Yan tidak bisa mengetahuinya. Telapak tangannya bergetar, dan nyala api yang mempesona muncul di tangan Xiao Yan, melihatnya, dan kemudian bertanya kepada Xiang Long, mengapa api ini pecah menjadi begitu banyak bunga? Xiao Long menghela nafas dan berkata, ya, berbicara tentang kebakaran yang berbeda di tanganmu bahwa kamu bertarung melawan daratan, aku khawatir itu juga semacam takdir. Adapun mengapa ada begitu banyak, kamu harus mulai dari rumah dengan jelek. Di sini, kami pertama kali pergi menemui penatua kedua, dan saya akan memberitahu Anda nanti. Ada cahaya terang. Bab 14, Orang Xiao, 1. Melangkah keluar dari celah, Xiao Yan melihat sekeliling dan melihat ke bawah kakinya, hatinya kagum. Ada awan di sekitarnya, tetapi tidak ada tanah di bawah kaki, tetapi pemandangan spektakuler di sekitarnya benar-benar membuat orang merasa sangat santai. Melihat lingkungan sekitarnya, Xiao Yan tampaknya telah memasuki dunia yang aneh, dengan tubuh dan pikiran yang sangat nyaman. Xiao Long membuka awan, dan sebuah kota yang menggantung di langit. Xiao Yan terkejut.
kekuatan jiwanya tidak terdeteksi di kota besar. Ayo pergi! Xiao Long mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan mengikuti Xiao Long dan terbang ke depan. Semua bangunan di sepanjang jalan sangat indah, bahkan mosaiknya terbuat dari bahan dan spar yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Sangat makmur, Xiao Long memperkenalkan bangunan-bangunan yang berbeda ini kepada Xiao Yan, termasuk Auction Hall, Douji Hall, School Hall, dan berbagai aula, yang membuat Xiao Yan sedikit terpesona. Kuil, memasuki aula, orang-orang datang dan pergi, dan ada kemakmuran yang konstan. Xiao Yan bisa merasakan jejak darah antara dia dan semua orang. Banyak orang memandang Xiao Yan yang berada di belakang Xiao Long, dan mereka semua memandang aneh. Bagi Xiao Yan, orang baru, banyak orang sangat ingin tahu. Dikatakan bahwa tidak ada sumber kaisar di benua itu. Marah, saya tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Du akan lahir, dan saya bingung. Tetapi Xiao Long ada di depan, dan tidak ada yang berani bertanya. Diam-diam harus menebak. Xiao yang juga merasakan mata aneh ini, dan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, mengabaikan mata aneh di sekitarnya, dan mengikuti Xiao Long menuju lobi pusat gedung. Setelah melewati beberapa jalan, Anda mencapai aula paling tengah dari gedung, yang tentu saja merupakan tempat paling penting bagi orang-orang Xiao. Begitu dia memasuki aula, beberapa napas kuat mengalir ke arahnya. Roh Xiao yang tidak bisa membantu tetapi terkejut, bahkan napas Ming ini sudah terlambat. Ada beberapa lelaki tua yang duduk di tengah aula. Xiao Yan memandang sekeliling selama seminggu, lalu memberi hormat, dengan hormat berkata, "Bocah Xiao Yan, sampai jumpa leluhur." Beberapa pria tua memandang Xiao Yan. Pria tua yang duduk di tengah tersenyum, melambaikan jubahnya, dan berkata, "Tidak perlu sopan, duduk saja." Orang tua itu bernama Xiao Li, seorang veteran orang-orang Xiao, tetapi bukan leluhur orang-orang Xiao. Nenek moyang keluarga Xiao bernama Xiao Yao. Alasan mengapa keluarga Xiao dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Dizhou adalah karena leluhur keluarga Xiao. Tanpa leluhur ini, keluarga Xiao tidak akan berkembang pesat. Betapa mengerikan kekuatanmu! Tetapi leluhur ini belum terlihat selama 500 tahun, dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi untuk berlatih. Hari ini, di antara orang-orang Xiao, Xiao Li adalah yang terbesar. Dia adalah penatua kedua, dan statusnya di atas Xiao Long. Dia memutuskan segala sesuatu dalam keluarga. Xiao yang tidak menunda, dia pergi ke tempat terdekat dengannya dan duduk. Xiao Long mendekati Xiao Li dan membisikkan sesuatu di telinga Xiao Li. Xiao Li segera mengerutkan kening dan segera pulih. Xiao Long berbalik dan duduk di sisi kanan Xiao Li. "Xiao Yan, atas nama orang-orang Xiao, aku menyambutmu ke benua kaisar sebagai pemilik orang-orang Xiao." Orang tua itu tersenyum. "Terima kasih atas leluhurmu," kata Xiao Yan cepat. Orang tua itu segera bertanya dengan suara yang dalam, "Kamu harus tahu bahwa kamu memiliki tempat suci yang kacau di dalam dirimu." Xiao Yan mengangguk. Dalam perjalanan ke orang-orang Xiao, Xiao Long memberitahunya beberapa informasi yang relevan. Semua tua-tua di aula mendengar kata-kata kekacauan suci, dan tiba-tiba ada api aneh di mata mereka. Roh suci yang kacau. Para tetua saling memandang, dengan ekspresi berbeda di mata mereka, masing-masing menatap Xiao Yan. Xiao Li tiba-tiba berdiri dan berkata kepada para tetua, "Ayo pergi dulu, Xiao Yan dan aku ada sesuatu yang harus dilakukan." Semua orang mengerti bahwa itu pasti berhubungan dengan roh suci Xiao Yan yang kacau, termasuk Xiao Long. Semua berdiri dan menanggapi dengan penuh hormat, "Ya?" Dan kemudian mundur. Hanya Xiao Yan dan Xiao Li yang tinggal di aula. Xiao Li berjalan ke Xiao Yan dan berkata dengan lembut, "Xiao Yan Junior, apakah kamu tahu situasi kekacauan di tubuhmu?" Xiao Yan mengangguk dan berkata, "Nenek moyang Xiao Long baru saja mengatakan sesuatu kepada Junior, tetapi informasi inti Kei Sheng Mao masih belum dipahami dengan baik oleh para Junior." Xiao Li mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Bangsawan yang kacau ini memiliki banyak rahasia. Sekarang kamu adalah tuannya,
kamu juga harus tahu sesuatu tentang bangsawan yang kacau ini. Xiao Li melambai di antara jari-jarinya. Di antara jari-jarinya, sinar cahaya memukul alis Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan tiba-tiba muncul ketika seorang penatua dari kelompok etnis Xiao mengkhianati ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, penatua adalah pemilik Case Nobility. Pria ini memiliki ambisi besar dan berusaha untuk mencaplok seluruh orang Xiao. Namun, kekuatan para penatua bukanlah vegetarian, sehingga kedua belah pihak memulai pertempuran besar-besaran. Falcon Suci melarikan diri ke benua pertempuran karena lorong luar angkasa yang dibuka oleh beberapa tetua. Bab 15, Orang Xiao, 2. Untuk alasan apa Dewa Suci yang kacau itu akan dibagi menjadi berbagai roh yang bertarung, api yang berbeda yang disebutkan di benua itu tidak akan diketahui, tetapi karena Dewa Suci yang kacau ini tidak mendapat dukungan dari sumber kaisar, kekuatannya secara bertahap melemah, tetapi kepada kaisar yang bertarung setelah daratan, kebakaran aneh ini sedikit tergoda, tetapi mereka semua ditekan oleh kaisar Yan nomor 1. Bagaimanapun, Xiao Yan diwarisi dari kaisar Yan yang paling kuat, dan secara alami memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Setelah benua kaisar menyerap sumber kaisar Chaos, Dewa Suci Chaos akan terus memperkuat kemampuannya, dan ketika itu tumbuh ke tahap tertentu, itu akan memungkinkan pemiliknya untuk memperoleh kemampuan Skyfire yang sangat kuat. Dewa Suci Chaos, hari ini api sangat terkenal di benua Dou. Pada zaman kuno, Dewa Suci Chaos peringkat 18 di peringkat api surga benua-benua yang keberadaannya cukup mengerikan. Orang-orang Xiao memiliki total 3 kebakaran langit. Prestasi ini sudah sangat baik di keluarga Dizhou. Kebakaran langit ini dirusak oleh pasukan di sekitarnya, tetapi orang-orang Xiao selalu orang-orang kuno, dan mereka memiliki beberapa formasi patriarki yang diturunkan oleh leluhur mereka. Mereka tidak mudah diserang oleh pasukan orang-orang Xiao. Inilah sebabnya mereka tidak berani bertindak gegabah. Chaos Noble Truth adalah Skyfire paling kuat di antara orang-orang Xiao. Informasi tentang kekacauan dan roh suci terus mengalir ke pikiran Xiao Yan. Setelah membaca semua ini, Xiao Yan sangat terkesan sehingga tampaknya musuh terbesar orang-orang Xiao sebelumnya adalah api aneh di dalam diri mereka. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua kebakaran berbeda yang berhasil dia kumpulkan di benua pertempuran sebenarnya adalah api langit di benua pertempuran. Jika semua api yang berbeda di tubuhnya bergabung menjadi apa yang disebut sampai sejauh mana kuil suci yang kacau itu akan ngeri. Xiao Li tersenyum dan berkata segera, "Oke, sekarang kamu tahu hampir sama. Adapun kekacauan di tubuhmu, kamu harus menggali sendiri. Paling-paling, aku hanya bisa membimbingmu. Sekarang aku pertama membawa Anda ke suatu tempat untuk melihat sesuatu. Anda harus terbiasa." Xiao Yan membeku dan menganggukkan kepalanya. Tempat ini baru saja datang. Sepertinya tidak asing baginya. Ikuti dia. Keduanya berjalan keluar dari aula dan terbang dengan kecepatan lambat. Xiao Li bermain dengan 2 bola kecil di tangannya, tetapi bola-bola kecil itu mengeluarkan bau aneh. Xiao Li menoleh dan berkata, "Xiao Yan Junior, kamu melihat jauh. Apakah kamu melihat hal itu?" Xiao Yan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Li dan segera terkejut. Tidak jauh, sebuah menara emas melayang di langit. Xiao Yan melebarkan matanya dan terkejut. Bukankah ini menara gas pembakaran langit? Bagaimana bisa ke sini? Xiao Li tersenyum dan berkata dengan tenang, "Sepertinya kamu membawa menara ini." Tubuh Xiao Yan telah datang ke depan menara pemurnian gas. Apakah menara ini masih spiritual? Jantung Xiao Yan bergetar, memikirkan kembali, mungkinkah peradangan jantung yang telah jatuh pada saat itu? Tetapi jika Anda mengatakan bahwa itu disebabkan oleh kejatuhan hati yang muda, tetapi Anda tidak merasakan napas dari kejatuhan hati. Pada titik ini, Xiao Yan nyou. Entah bagaimana, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada pagoda yang tiba-tiba. Xiao Yan memperhatikan menara dengan seksama. Dari penampilan,
Ini memang menara yang membakar langit di Canaan Kali. Persis sama. Xiao Yan melangkah maju lagi dan meletakkan tangannya dengan lembut di menara. Ketika tangan Xiao Yan menyentuh menara sedikit, tiba-tiba menara besar di depan matanya bergetar, menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat, luar biasa. Objek besar itu langsung menjadi seukuran telapak tangan dan perlahan-lahan melayang di depan Xiao Yan. Xiao Li, yang berdiri di belakang Xiao Yan, sedikit terkejut, tetapi tangannya masih bermain dengan dua bola yang sangat kecil di tangannya. Xiao Yan melihat menara kecil yang melayang di depannya dan perlahan-lahan memegang menara kecil di tangannya, hatinya langsung bersemangat. Pegangan tiba-tiba benda ini di tangannya, napas yang kuat membuat hati Xiao Yan bergetar. Menara ini benar-benar luar biasa. Dan itu juga bisa dikurangi untuk dibawa-bawa, membuat Xiao Yan terkejut. Terkejut dan terkejut, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah menara ini adalah menara gas penyulingan langit di Canaan Kali? Jika demikian, bagaimana itu bisa terjadi di daratan Dodi ini? Jika tidak, apa itu? Bagaimana bisa persis sama dengan menara gas pencairan langit di Canaan Kali? Dan itu akan menyusut ke ukuran telapak tangan itu sendiri. Menara apa ini? Xiao Li segera bertanya kepada Xiao Li. Xiao Li terdiam. Menara ini dan Xiao Yan datang ke benua pada saat yang sama, dan datang langsung ke orang-orang Xiao. Ketika mereka muncul, orang-orang di dalam orang-orang itu sedikit terkejut. Karena mereka semua berasal dari benua yang hina, mereka juga membawa napas Xiao Yan sisi. Pada saat itu, orang-orang di klan sedikit terkejut karena Xiao Yan datang, dan menara ini muncul pada waktu yang bersamaan, jadi Xiao Li memikirkan hal ini. Itu mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menara ini sepertinya adalah menara gas pembakaran langit, tetapi napas yang berasal dari menara itu bukan milik menara gas pembakaran langit, yang membuat Xiao Yan terlihat bingung. Xiao Li tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang hal itu. Menara ini tampaknya terhubung dengan Anda. Ambil kembali dan pelajari perlahan-lahan. Anda mungkin sedikit tidak nyaman ketika pertama kali datang ke dunia yang aneh ini. Kembali dan istirahat." Benar. Xiao Yan mengangguk, menyimpan menara, dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Bab 16, Kebangsaan Xiao, 3. Tunggu sebentar, leluhur, ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepada leluhur. Xiao Yan menemui serangkaian hal luar biasa ketika ia pertama kali tiba di benua ini. Mungkin lelaki tua itu dapat membingungkan dirinya sendiri di depannya. Xiao Li melambaikan tangannya, mengisyaratkan Xiao Yan, "Tolong katakan, aku tidak tahu bagaimana nenek moyang mengetahui kedatanganku." Xiao Yan bertanya, dan serangan menyelinap kemarin selalu membingungkannya. Xiao Li memandang ekspresi Xiao Yan yang sangat waspada, dan tersenyum dan bertanya, "Apakah anak dan cucu saya tidak mampu merasakannya?" "Tidak, Junior tidak bermaksud seperti itu. Kemarin, aku diserang oleh beberapa orang yang tidak bisa dijelaskan dalam perjalanan, dan aku menyerbu Junior lebih dulu, jadi Junior agak bingung." Xiao Yan menjelaskan. "Menyelinap serangan? Datanglah padamu? Siapa yang kamu kenal? Mengapa Xiao Long tidak memberitahuku sekarang?" Xiao Li tiba-tiba tampak agak jelek. Keberadaan Xiao Yan hanya diketahui oleh para tetua keluarga Xiao. Xiao Yan ragu-ragu, dan bukan Xiao Long melainkan Kaisar Ming yang menjemputnya. Kaisar Ming tidak memberitahu Xiao Long bahwa Xiao Yan tidak tahu, jadi Xiao Long mungkin tidak tahu tentang serangannya. "Apakah itu disebut Yi Yizi?" jawab Xiao Yan. "Apakah dia? Berani dia?" Xiao Li berpikir sebentar, dan berkata positif kepada Xiao Yan. "Xiao Yan, aku akan berurusan dengan masalah ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu harus mencoba untuk tidak keluar dalam 1 tahun, tunggu tahun depan. Setelah klan saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda keluar untuk berlatih." Xiao Yan mengangguk. Ketika dia datang ke benua ini,
dia benar-benar perlu meluangkan sedikit waktu untuk memahaminya. Kemudian dia berpikir tentang Xiao Xuan dan bertanya dengan cepat, "Ya, ada satu hal lagi untuk ditanyakan kepada leluhur. Hanya ada jejak jiwa. Tidak bisakah menghidupkannya kembali?" Xiao Li mendengar kata-kata itu dan sedikit mengernyit, membelai janggutnya dan berbisik, "Itu hanya jejak jiwa yang tersisa. Ini tidak mudah. Apakah orang ini berat?" Xiao Yan mengangguk dengan serius. Itu juga keluarga dari keluarga Xiao. Agar junior dipromosikan menjadi pangkat kaisar dan jiwa untuk menghilang, bisakah leluhur memiliki jalan? Xiao Li mengangguk dan berkata, "Ada cara untuk melakukan ini, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, lebih sulit daripada pergi ke surga." Xiao Yan mendengar bahwa ada jalan, dan dia sangat gembira. Jika leluhur Xiao Xuan bukan untuknya, Xiao Yan mungkin tidak akan mencapai hari ini. Xiao Yan bertanya dengan bersemangat, "Apa masalahnya? Tolong juga minta para leluhur untuk memberitahu para leluhur bahwa leluhur Xiao Xuan akan dibangkitkan dengan cara apapun." Xiao Xuan. Xiao Li mengerutkan kening ketika dia mendengar nama Xiao Xuan. Bagaimana mungkin nama ini begitu akrab, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Xiao Li berkata kepada Xiao Yan, "Hanya ada satu cara. Kamu harus tahu klan obat bius, kan?" Setelah mendengar tentang klan narkoba, Xiao Yan sangat jelas. Dia mengangguk cepat-cepat dan bertanya, "Saya tahu klan narkoba. Ada juga klan narkoba di daratan Doudi." Xiao Li mengangguk, "Tentu saja, dan hanya petugas medis yang memiliki jalan, tetapi mereka tidak akan membantu saya. Saya tidak tahu. Para petugas medis berada di arah barat daya. Jika Xiao Yan cemas, saya akan mengirim beberapa pergi denganmu." Xiao Yan melambaikan tangannya dengan terburu-buru dan berkata, "Tidak, terima kasih kepada leluhur, junior ingin mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sudah ada angka tertentu dalam pikiran, jadi mari kita pergi setelah keanggotaan klan masuk." "Baiklah. Nak, aku juga akan memberimu bantuan tentang Case Noble God. Hari ini kamu kembali untuk beristirahat, dan aku akan membawamu ke tempatmu." Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba, ruang ini bergetar, dan mata Xiao Yan memancarkan warna aneh segera. Pada saat ini, seseorang berlari dengan tergesa-gesa, tampak sangat jelek, berlutut dengan satu lutut, dan melaporkan kepada Xiao Lizan, penatua kedua, meterai binatang hantu sedang bergetar hebat. "Pergi dan lihat. Tidak bisa berhenti." "Apa?" Wajah tersenyum Xiao Li membeku pada saat itu, wajahnya berubah, tanpa sepatah kata pun, sedikit kakinya, dan dia pergi melalui kekosongan. Xiao Yan segera mulai membangun, diikuti dengan cermat. Di ruang ini, Xiao Yan tidak bisa mengerahkan kekuatannya sendiri dalam hal kecepatan dan kekuatan. Itu benar-benar aneh. Dia buru-buru membuka taji dan kemudian hampir tidak mengikuti. Hanya butuh beberapa detik untuk mencapai ekstrim kanan orang-orang Xiao. Sudut tersembunyi, beberapa surga terlihat di kejauhan. Pilar-pilar besar, masing-masing bergetar, tampaknya telah dirangsang. Bab 17, Kebangsaan Xiao, 4. Ruang mulai bergetar tajam, dan banyak bangunan jatuh. Xiao yang juga kaget, kekuatan jiwa di jantung alisnya melonjak seperti gelombang pasang, dua sinar cahaya di tangannya meledak di pilar batu, semangat juangnya sepertinya melindungi seluruh langit, tetapi pilar itu tidak berhenti gemetar. Tanda. Sebaliknya, semua rumah dan bangunan di sekitarnya mulai bergetar dengan beberapa kolom besar. Apa sebenarnya kolom batu ini? Pada saat ini, Xiao Long dan beberapa penatua juga datang. Xiao Yan berdiri tidak jauh dari sana dan memandangi bangunan-bangunan yang bergetar di sekitarnya, seolah-olah akan runtuh di detik berikutnya. Xiao Yan bergegas mati-matian, dengan cepat mengembun di tangannya, dan bergegas keluar dari terburu-buru ke pilar surgawi. Sayangnya, seluruh langit diselimuti ki yang berwarna-warni. Tetapi pilar ini mulai memancarkan semacam paksaan, sangat kuat dan semakin kuat.
Xiao Yan dapat merasakan kekuatan paksaan ini, tapi paksaan ini tidak ada gunanya baginya. Xiao Yan melihat jauh, melihat pilar setinggi langit yang masih bergetar. Merasakan paksaan yang kuat ini, wajah rata-rata Kaisar Satu Bintang telah banyak berubah, dan sudah lama tidak mampu menahan paksaan ini dan mundur jauh. Hanya Xiao Yan, seorang Kaisar Bintang Satu awal yang tampaknya tidak merasakan untuk paksaan yang kuat ini, saya masih ingin bergerak maju. Beberapa orang tua Xiao selalu bergegas ke depan, nafas yang kuat tiba-tiba menyebar ke bumi, dan menstabilkan pilar batu dengan kekuatan mereka sendiri. Di tengah-tengah sinar cahaya, ada kelompok cahaya. Sebuah pusaran besar terbentuk dalam kelompok cahaya. Pusaran itu masih mengembang. Ada embusan napas yang sangat kuat di pusaran itu. Tampaknya sedang mendekati jenderal. Untuk napas yang kuat ini, Xiao Yan bahkan punya perasaan yang akrab. Dengan tatapan antisipasi berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, di pusaran yang berdiri di antara beberapa pilar di ruang Xiao, itu juga perlahan memancarkan gelombang energi yang kuat dan mengejutkan pada saat ini. Di bawah fluktuasi seperti itu, napas yang kuat ini secara bertahap menjadi lebih dekat. Apakah ada sesuatu yang keluar? Suasana seluruh ruang Xiao tegang sejenak, dan kerumunan melonjak, dan sangat ingin melihat apa suasana yang luas ini. Tiba-tiba, cahaya keemasan meledak dari langit, langsung ke langit, dan tubuh Xiao Yan melonjak hebat. Xiao Yi muncul dari tubuh Xiao Yan, melayang di samping bahu Xiao Yan, menyaksikan cahaya keemasan, bergumam di udara, Jiusuan Golden Thunder Dragon. Mendengarkan kata-kata Xiao Yi, langkah Xiao Yan terhenti, Jiusuan Jin Leilong? Mungkinkah ini adalah satu-satunya naga guntur yang bijak yang dimiliki Xiao Yan ketika dia berada di Leiqi? Mungkinkah dikatakan bahwa itu juga muncul dengan Xiao Yan? Memikirkan perasaan Xiao Yan yang tidak bisa dijelaskan di sini, itu adalah menara gas insinerasi surgawi sekarang, dan sekarang adalah Jiusuan Golden Thunder Dragon. Bagaimana dengan masa depan? Berapa banyak lagi hal yang akan mencapai benua yang tidak dikenal ini karena dia? Jinlong setinggi langit bangkit dari langit, dan Jinlei yang mempesona melintas di atas naga besar itu. Xiao Yan juga cukup terkejut. Dia tidak berharap Jiusuan Jin Leilong bisa mencapai kekuatan kaisar dalam waktu yang singkat. Para tetua terkejut dan hampir berteriak serempak, Jiusuan Jin Thunder Dragon! Setelah Leilong keluar, ruang di sekitarnya akhirnya berhenti gemetar dan menjadi tenang. Banyak orang dari keluarga Xiao menatap naga emas 100 meter di langit. Setelah Leilong berputar-putar di udara selama seminggu, dia berhenti perlahan, menatap Xiao Yan, menatap dengan tenang. Xiao Yan juga tampaknya mendengar panggilan jiwa, dan tubuhnya agak tidak disengaja. Xiao Li melihat sesuatu yang salah. Dia tahu asal-usul dan kekuatan dari 9 naga guntur emas hitam, dan tampaknya 9 naga guntur emas hitam masih memiliki kebijaksanaan. Jenis kehidupan yang dihasilkan oleh elisir ini sangat misterius. Hanya ketika elisir pemurnian muncul sebagai guntur, ada peluang yang sangat kecil untuk muncul. Pada saat yang sama, perlu untuk berkumpul menjadi tubuh naga, dan itu adalah tubuh naga. Namun, bahkan jika pertemuan itu berhasil, tingkat keberhasilan pertemuan kemudian sangat kecil, yang membuat naga guntur dengan orang bijak tampak sangat berharga dan langka, dan bahkan lebih jarang untuk menaklukkannya setelah munculnya naga guntur. Dan Lei, yang berhasil mengumpulkan roh, memiliki kesadarannya sendiri, dan mengandalkan menelan Lei, dan memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, yang tidak diragukan lagi akan menjadi sarana yang sangat kuat bagi apoteker penyulingan. Bagaimana 9 naga guntur emas misterius lahir adalah untuk memulai dengan Lei Qi. Di kolam guntur di antara naga kuno Taisu, ada kilatan petir di mana-mana. Namun, di tempat ini di mana petir dan kilat vertikal dan horizontal, mengapa 9 naga guntur emas misterius dilahirkan? Itu karena tidak hanya Danlei yang lahir di surga dan di bumi, tetapi yang lebih penting, kuburan naga kuno Taisu. Setelah kematian naga kuno Taisu, mereka akan berada di sini. Sebagai benih, ia mampu mengumpulkan dengan sukses.
Justru karena banyak faktor keras yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan naga guntur ini, bahkan di daratan Kaisar, sangat jarang, dan tingkat pertumbuhan 9 naga guntur emas hitam sangat mengerikan. Secara alami itu telah menjadi impian para apoteker pemurnian. Bab 18. Kebangsaan Xiao 5. Jika 9 naga guntur emas misterius ini muncul di luar, saya khawatir naga itu akan segera menarik para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. 9 naga emas guntur ini sangat menggoda. Jika benar-benar disambar, jangan katakan orang Xiao. Saya takut bahwa seluruh Dizhou dapat terbalik. Bagaimana ini tidak mengejutkan seluruh orang Xiao? Xiao Li juga terkejut, dan bayangan gelap bergegas ke depan di belakangnya, yaitu Xiao Yan. Xiao Li sangat ingin menjangkau dan meraih Xiao Yan, tetapi melihat Xiao Yan yang telah terbang beberapa kaki, ia tidak punya pilihan selain menyusut kembali. Ketika mendekati Lei Long, Xiao Yan menjulurkan lengannya. Kepala besar Lei Long perlahan bersandar di tangan Xiao Yan, seolah-olah dia telah menemukan tuan rumahnya sendiri. Tampaknya sangat menyenangkan. Cahaya emas yang ganas menyusut dan melayang di udara. Tubuh naga, yang panjangnya hampir 100 meter, telah lama menghilang. Seorang bocah lelaki yang berumur 7 atau 8 tahun perlahan-lahan mendarat di samping Xiao Yan, wajahnya terlihat sedikit lelah. 2 alis emas bocah itu, sepasang mata emas, dan petir telanjang melintas dengan kilat keemasan, yang terlihat sangat aneh. Semua orang Xiao tampak kosong. Perubahan yang tiba-tiba tidak bisa membantu tetapi membuat Xiao Yan merasakan banyak emosi. Pada saat itu, saya melihat 99 naga guntur emas yang dihasilkan oleh langit dan bumi di Leiqi di antara naga kuno Taisu. Mereka hanya saling menguntungkan untuk membantu Lei Long mengumpulkan roh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ini akan membuat Lei Long muda ini menghargainya, dan sepertinya dia datang ke benua dengan cara apapun. Keberuntungan macam apa yang dibawakan anak Xiao Yan ini? Bukan hanya Xiao Li, tetapi semua anggota keluarga Xiao menatap pemandangan yang tak dapat dipercaya di depan mereka. Jin Lei hanya beberapa orang. Xiao Yan turun perlahan, dan anak itu ditangguhkan di belakang Xiao Yan. Xiao Li melangkah maju dan berkata, "Xiao Yan Junior, selamat." Keluarga Xiao juga mengikuti, memberi selamat Xiao Yan satu persatu. Xiao Yan hanya tersenyum dan melambai tanpa daya. Faktanya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang dia lakukan pada awalnya adalah apa yang bisa dia lakukan, tapi sekarang sepertinya dia telah memberinya hadiah besar. Xiao Yan tidak tahan dengan berbagai mata orang-orang ini, dan melengkung ke Xiao Li, "Leluhur, jika tidak apa-apa, Junior akan kembali dulu." Xiao Li mengangguk, dan hatinya juga diam-diam dipuji. Xiao Yan hanya datang selama 2 hari dan menyebabkan keributan yang sangat besar. Setelah diam-diam memuji, hati saya diam-diam bersuka cita. Untungnya, Jin Lei Long ini tidak punya niat untuk menyerang. Jika tidak, kolom binatang buas ini runtuh, dan seluruh orang Xiao akan runtuh karena mereka tidak memiliki dukungan. 5 pilar batu ini disebut Phantom Beasts, yang merupakan pilar yang menopang seluruh keluarga Xiao. Tentu saja, mereka juga memiliki fungsi lain. Kelima pilar dapat memanggil Warcraft, dan pada saat yang sama merupakan saluran misterius ke benua pendendam, tetapi hanya Warcraft yang dapat berjalan melalui saluran ini. Jika orang ingin menjadi manusia, kecuali mereka melampaui kaisar yang bertarung, mereka akan segera dihancurkan. Hanya setelah melampaui kaisar yang bertarung, hanya dengan demikian mereka memenuhi syarat dan dapat masuk. Xiao Yan tidak berani mengabaikannya. Mata keluarga Xiao menatapnya, sama seperti mata yang luar biasa dari semua orang ketika dia jenius ketika dia masih kecil, dan ada perasaan menyegarkan yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya yang tidak pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghindari mata orang-orang dan dengan cepat kembali ke kediamannya dengan Jiusuan Jin Lei Long di belakangnya. Di kediaman yang ditunjuk oleh Xiao Li, Xiao Yan mendorong masuk. Rumah itu cukup besar dan didekorasi dengan indah. Xiao Yan melihat sekeliling dan berjalan dengan anak laki-laki di belakangnya. Xiao Yan duduk,
dan kemudian meminta bocah itu untuk duduk. Melihat anak-anak berusia 7 atau 8 tahun ini, kulitnya sedikit keemasan dan garis otot terlihat jelas. Xiao Yan tersenyum dan bertanya, "Siapa namamu?" Bocah itu duduk perlahan di samping Xiao Yan dan berkata dengan heran, "Naga." Xiao Yan menatap ekspresi Long Yan tanpa ekspresi, sedikit mengernyit dan bertanya, "Mengapa datang padaku?" Ada kilatan kegembiraan di wajah Long Yan. "Kamu berkumpul untukku saat itu? Kamu adalah ayahku." "Ayah, rumput." Entah bagaimana dia punya satu putra lagi. Xiao Yan tidak berdaya, dengan senyum pahit, dan kemudian berkata, "Itu hanya mengangkat tangan, belum lagi, ayahku tidak cocok untukku, atau kita akan menjadi saudara di masa depan." Sebelum Xiao Yan bisa selesai berbicara, Long Mao mengguncang seekor naga kecil dan jatuh ke tanah. Xiao Yan kaget, dan dia dengan cepat mendukung Long Mao, dan membuat dirinya marah ke tubuh Long Mao, hanya untuk menemukan bahwa Long Mao tidak terluka parah. Terluka, dan itu tidak terlalu buruk. Cepat dan perlakukan dia, Xiao Yan merenung. Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar di telinga Xiao Yan, "Kirim ke menara." "Siapa suara siapa?" "Tari? Menara kecil?" "Ya, ini menara kecil." Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan menara kecil dan bertanya dengan cepat, "Apakah kamu berbicara denganku?" "Kamu siapa?" Suara tua itu melanjutkan dengan santai, "Nah, sekarang kamu tidak perlu tahu identitasku, panggil saja aku dulu." "Kamu bisa menyuntikkan kekuatan jiwa ke menara." Xiao Yan mengangguk, lalu melepaskan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke menara kecil. Sosok Xiao Yan dan Long Yan segera berubah menjadi cahaya keemasan dan dituangkan ke menara. Segera, menara itu ditangguhkan di udara, bersinar dengan cahaya aneh. Untuk sesaat, ruangan itu ditutupi dengan lapisan tule emas terang. Bab 19, Latihan Pertama, 1. Begitu Xiao Yan melangkah ke menara, pesan energi mengalir ke pikirannya. Di permukaan, menara ini terlihat seperti menara gas yang membakar langit, tetapi nama aslinya adalah Zichen Suling Tower, yang dibagi menjadi 22 lapisan, lapisan pemurnian gas, lapisan metode kerja, dan lapisan bahan obat diikuti oleh serangkaian tentang pengenalan menara roh virtual Zichen ini. Xiao Yan diam-diam terkejut. Ini adalah sisi sebenarnya dari menara gas pembakaran langit. Mengapa dia muncul dalam bentuk ini? Itu tidak diperkenalkan dalam informasi, dan tampaknya disembunyikan oleh Shan Lao. Tidak ada banyak informasi tentang itu. Tampaknya disembunyikan, tetapi Xiao Yan tahu dalam hatinya bahwa menara kecil di tangannya tidak begitu sederhana di permukaan. Xiao Yan memilah-milah pikirannya, perlahan membuka matanya, dan seorang pria tua berjubah abu-abu muncul di depannya. Melihat wajah di depannya, Xiao Yan tertegun dan kaget Yao Lao. Wajah ini menyerupai wajah Yao Lao, dengan wajah yang sama, senyum yang sama, dan itu adalah remake dari Yao Lao. Xiao Yan merasa sedikit gemetaran di dalam hatinya, menjadi tenang, dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini jelas bukan Yao Lao. Butuh beberapa saat untuk kembali kepada Tuhan dan bertanya, "Kamu, namamu Shan Lao." Pria tua itu mengangguk dengan senyum yang sangat akrab dengan Xiao Yan, mengungkapkan sedikit misteri di wajahnya, melangkah ke arah burung hantu naga yang berbaring di tanah, melambaikan jubah lengan bajunya, energi aneh melewati tubuh naga yang berbaring di tanah. Tiba-tiba, cahaya keemasan dilepaskan. Xiao Yan berbalik dan mulai mengamati menara itu. Ditemukan bahwa menara itu masih sedikit berbeda dari menara gas pembakaran langit. Pertama-tama, itu besar, ada lapisan besar di depan Anda. Melihat sekeliling, Xiao Yan di kepalanya teringat kembali dari informasi yang baru saja mengalir ke kepalanya. Saya kira ini seharusnya merupakan lapisan pemurnian gas terendah di menara. Melihat daerah yang hampir sama dengan platform bintang, Xiao Yan hati saya sangat terkejut. Kemudian Xiao Yan menemukan bahwa semangat juang di menara ini jelas berbeda dari menara gas insinerasi surgawi, bukan semangat juang biasa, tetapi sumber kaisar. Pada saat ini, semangat juang Xiao Yan seperti memasuki Star Station,
dan gelombang fluktuasi dengan cepat terjadi. Ada sedikit peningkatan dalam pingsan. Untuk sesaat, hati Xiaoyan sangat terkejut. Keraguan Xiaoyan pada menara ini mulai muncul lagi, bahkan lebih sejahtera. Sanlao, dari mana menara ini berasal, dan mengapa menara ini mengatur napasku? Xiaoyan kembali menatap Sanlao dan bertanya segera. Penampilan menara ini persis sama dengan menara pemurnian gas Tianfu, tetapi di dalamnya sangat berbeda. Ketika melawan benua, Anda tidak pernah melihat menara sama sekali, tetapi mengapa menara ini datang ke sini untuk mengikuti sendiri? Menara di depanmu sebenarnya adalah menara gas pembakaran langit. Sanlao terus melambaikan napas emas di tangannya untuk menyembuhkan luka Longyan, sambil menjawab Xiaoyan, adapun gas hitian burning yang kau rasakan, perbedaan antara menara dan banyak masalah yang ingin Anda ketahui adalah banyak rahasia. Ada banyak rahasia untuk diceritakan tentang menara ini. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal ini untuk saat ini, tetapi saya akan memberitahu Anda nanti. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku sekarang? Xiaoyan mengerutkan kening, tentu saja tidak puas dengan jawaban Sanlao memandang Xiaoyan dan tersenyum lembut. Katakan, aku khawatir aku tidak bisa hidup. Aku belum mau mati, haha. Kamu harus menjelajahi rahasia di dalam menara ini sendiri. Sekarang kamu bisa pergi lagi, berjalanlah ke dalam dan berlatih dulu. Perasaan di sini sangat berbeda dari yang ada di daratan pertempuran. Xiaoyan mengangguk, melihat wajah orang tua yang sangat mirip dengan Yao Lao, sepertinya tidak berbohong. Ketika dia datang ke benua ini, dia tidak pernah berlatih, dan Xiaoyan memiliki sedikit rasa ingin tahu dan sedikit harapan, jadi dia tidak banyak bicara, dan kemudian melangkah ke arah pusat. Melihat Xiaoyan berjalan perlahan melewati, wajah Sanlao tiba-tiba melonjak karena keanehan. Setelah Xiaoyan berjalan perlahan menuju pusat untuk beberapa langkah, paksaan yang kuat langsung menekan tekanan pertarungan di tubuh Xiaoyan. Lemparan pertempuran tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat, tetapi Xiaoyan tidak berhenti sama sekali. Arti langkah kaki. Setelah berjuang beberapa langkah lagi, wajah Xiaoyan sudah berkeringat berat. Penindasan kekuasaan saat ini membuatnya tidak dapat mengambil langkah maju lagi, dan dia berbisik, rumput. Apa-apaan ini? Kekuatan sangat hebat. Pada saat ini semangat juang Xiaoyan hampir seperti siput, mengalir perlahan, tetapi Xiaoyan jelas bisa merasakan bahwa semangat juang di tubuhnya tumbuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Xiaoyan tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk berkultivasi, jadi dia perlahan-lahan duduk, memejamkan mata, dan meludahkan mulutnya dengan napas putih, dan kemudian segera memulai perjuangannya untuk mulai menyerap energi langit dan bumi. Pada saat operasi, meridian energi yang kuat disedot untuk sementara waktu, sama seperti jika orang yang lapar tidak makan untuk waktu yang lama. Energi ini dengan gila-gilaan dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu, kali ini penyerapan akan memiliki promosi besar untuknya, karena latihan pertama setiap kaisar baru di latihan pertama benua itu akan sangat ditingkatkan, tetapi berapa banyak yang bisa ia tingkatkan? Itu tergantung pada kualifikasi dan kekayaan masing-masing individu. Sekarang Xiaoyan telah memasuki kultivasi pertama benua kaisar. Kultivasi ini dapat berlangsung selama beberapa hari atau bahkan lebih lama. Seiring waktu, energi yang diserap oleh tubuh perlahan akan melambat. Turun. Pada saat ini di Xiaoyan S dan Tian, ada masa cahaya yang dipenuhi dengan atmosfer yang tak terlukiskan dan kuat, dan energi di meridian sekitarnya mengalir deras. Dengan gelombang gila energi ini, napas Xiaoyan juga naik dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan sangat terkejut, dia tidak pernah mengalami peningkatan secepat ini, dia tidak percaya bahkan ketika dia begitu dekat dengannya, menara ini sebenarnya bisa mempercepat penanaman. Bab 20, Latihan Pertama, 2. Di sekitar tubuh Xiaoyan, energi gila berubah menjadi langit yang penuh dengan bintik-bintik cahaya energi yang tiba-tiba mengisi seluruh lapisan pemurnian gas. Pada saat yang sama,
permukaan tubuh Xiao Yan ditutupi dengan lapisan cahaya energi yang tebal dan terus membanjiri Xiao. Tubuh mudah terbakar. San Lao melihat sosok hitam di tengah yang ditutupi dengan lapisan titik-titik cahaya energi. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan tersenyum pahit. Tampaknya ahli waris yang dipilih akan menyebabkan beberapa volatilitas pada orang-orang Xiao tua. Di kamar Xiao Yan, sebuah menara emas memancarkan cahaya aneh perlahan menggantung di udara. Di dalam ruangan itu juga seperti sebuah menara. Energi biru muda mengalir dengan cepat, dan penglihatan mulai muncul di antara orang-orang Xiao. Tiba-tiba, ruangan tempat Xiao Yan juga diselimuti energi. Ia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hanya dalam sekejap mata, semua penatua di orang-orang Xiao, termasuk Xiao Li dan Xiao Long, datang ke kamar Xiao yang seperti yang diharapkan oleh San. Bukankah ini suku baru Xiao Yan? Salah satu tetua memandang rumah yang terbungkus energi dan terus mengalir, tiba-tiba terkejut dan berkata dengan lembut. Xiao Li, yang berdiri di garis depan dan Xiao Long, yang berdiri di belakang Xiao Li, memasang wajah bingung dan ragu-ragu, lalu mengangguk. Pada saat ini, hampir semua anggota keluarga Xiao mendengar angin datang, dan bagian depan gerbang Xiao yang diblokir, dan desas-desus berisik terdengar. Adegan ini tidak muncul pada orang-orang Xiao untuk waktu yang lama. Ratusan tahun yang lalu seseorang muncul pada saat itu, yaitu pemilik Skyfire di antara orang-orang Xiao. Sekarang ada orang lain di depan semua orang. Mereka tidak tahu bahwa pendatang baru di rumah itu adalah pemilik kuil kekacauan yang berada di peringkat 1 di antara orang-orang Xiao yang telah berubah warna. Di antara kerumunan, ada beberapa tokoh yang sangat mencolok, dan temperamen mereka juga sangat berbeda dari banyak orang Xiao. Melihat ruangan yang dikelilingi oleh banyak energi di kejauhan, wajah-wajah tokoh juga lewat. Mencibir. Xiao Li mengerutkan kening ketika dia melihat kerumunan yang berisik. Sekarang, tahap paling penting dari kenaikan Xiao yang tidak dapat diganggu karena ini. Kesempatan untuk promosi yang hampir melompat ini hanyalah pertama kalinya Kaisar pertama kali datang ke daratan untuk berkultivasi. Kaisar Dou hanya memilikinya sekali, dan itu tidak akan pernah terjadi di masa depan dalam keadaan normal. Diam! Xiao Li memandang kerumunan orang-orang Xiao yang berisik dan berteriak, dan suara bising dan berisik itu mereda, dan alis Xiao Li sedikit terbuka. Latihan pertama Xiao Yan sangat penting, jadi tidak ada yang diizinkan mengganggu, dan segera Xiao Li berbalik dan berkata kepada semua orang Xiao, tidak peduli siapapun, jangan selangkah lebih dekat ke rumah ini. Pelanggar akan menanganinya. Di keluarga Xiao, tidak ada yang berani menentang leluhur superior di depan mereka. Semua anggota keluarga Xiao mengangguk diam-diam. Kerumunan perlahan-lahan bubar, dan Xiao Li segera mengatur beberapa orang untuk menunggu. Jika dia tidak mengharapkannya, latihan Xiao Yan mungkin akan berlangsung selama 10 hari setengah bulan, atau bahkan lebih lama. Mengatur semuanya, Xiao Li berbalik dan melihat ke kamar sebelum berbalik dan pergi. Di antara menara emas di ruangan itu, Xiao Yan bersinar dengan cahaya keemasan, dan energi yang berkumpul di sekitarnya hampir mencapai kepenuhan, terus-menerus mengalir ke tubuh Xiao Yan. 2 hari telah berlalu, dan tidak ada tanda-tanda akan menghentikan penyerapan energi. Di belakang Xiao Yan, seorang anak lelaki yang penuh rambut listrik duduk seperti dia, dan bocah lelaki itu secara alami terluka dan pingsan. Pada hari ia dikirim, luka Long yang sepenuhnya disembuhkan oleh San Lao. Kecepatan perawatan seperti itu memang luar biasa. Semangat juang Xiao yang perlahan-lahan dipenuhi dengan jejak energi yang tidak bisa dijelaskan, yang secara alami tidak bisa lepas dari deteksi Xiao Yan. Tidak mengherankan, Xiao Yan berharap ini menjadi sumber kaisar. Yang juga aneh, 2 hari telah berlalu, dan dia akan berhenti dan beristirahat sebentar. Tiba-tiba, suara Tua Zhan terdengar di dalam hatinya. Wah! Hari ini adalah waktu terbaik bagi kamu untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu berhenti, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Suara lama bergema di hati Xiao Yan. Waktu terbaik? Ketika saya berhenti,
Saya tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi? Mengapa kamu mengatakan itu? Xiao Yan tidak tahu. Setelah kaisar yang berperang datang ke benua ini, latihan pertama adalah peningkatan tercepat. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, ketika dia mendengar Shan Lao mengatakan itu, dia segera menghilangkan ide untuk berhenti, tetapi hanya bertanya dengan ragu. Shan Lao berkata dengan lembut, setiap kaisar ember datang ke benua ini, penanaman pertama akan sangat ditingkatkan, dan berapa banyak yang akan ditingkatkan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas, ini terkait dengan kualifikasi dan kekayaan setiap orang. Tetapi pemandangan di depan saya memberitahu saya bahwa Anda harus mempertahankannya setidaknya selama 10 hari setengah bulan, jangan khawatir, luangkan waktu Anda, dan setelah budidaya selesai, saya yakin Anda akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Xiao Yan tiba-tiba mengerti kata-kata Shan Lao. Dia ternyata sangat cepat dan hebat karena dia berlatih untuk pertama kalinya di daratan kaisar. Di tanah kaisar, setiap kaisar baru akan memiliki ini. Sebuah peluang, dan menurut Shan Lao mengatakan bahwa ia masih terlalu dini untuk menyelesaikan latihan pertama, dan Xiao Yan tidak bisa berhenti di tengahnya. Untungnya, ada pengingat dari Shan Lao, kalau tidak, kehilangannya akan besar. Xiao Yan tidak lagi berbicara, dan pikirannya tenggelam lagi ke dalam kultivasi. Tingkat penyerapan tampaknya lebih cepat. Dengan penyerapan Xiao Yan, energi di dalam menara berkurang, tetapi energi di luar menara mengalir ke menara. Melihat pemandangan seperti bintang-bintang di langit, itu spektakuler. Pada saat ini, di atas menara, ada beberapa warna berbeda yang berkedip pada saat yang sama. Shan Lao mengangkat wajahnya dan menyipitkan matanya, wajahnya sedikit melonjak. Jika Anda perhatikan dari dekat, itu ditutupi oleh beberapa garis rumit, yang sangat rumit tetapi tidak teratur. Pola-pola yang kompleks dan tidak teratur ini tampaknya menyembunyikan beberapa misteri, samar-samar memancarkan suasana yang kuat dan sangat halus, dan ada beberapa tempat yang bersinar, bintik-bintik itu berkedip dan berkedip. Berkedip seperti mata yang berkedip, dengan sentuhan keanehan dan ketangkasan. Melihat titik-titik cahaya di lantai atas, Shan Lao berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya anak ini benar-benar memiliki nasib denganmu.